Kita lanjutkan borehole geofisik part B ya. Jadi dalam part B ini kita bicarakan mengenai cross-hole tomografi. Jadi outline-nya adalah teori, kemudian acquisition dan processing-nya secara ringkas, kemudian application example. Kita lihat teorinya. Jadi ini kita lihat perbandingan antara surface seismic dengan cross-hole tomografi. Jadi kalau kita punya model reservoir, misalnya ini ada reverse fault ya, sand, dua reservoir yang dibatasi oleh fault reverse ya, kemudian ada ini stratigraphic ya, sandnya menipis ke kiri, kemudian ada anticline misalnya. Nah kita lihat repath daripada survei seismik itu adalah dari shot ke bawah permukaan bumi ya, kemudian direfleksikan. Jadi pada survei seismik ini gelombang itu dia menjalar melewati suatu lapisan yang disebut dengan weathering ya. Nah di lapisan weathering ini banyak terjadi pelemahan energi ya, maupun sehingga apa yang direkod di sini dari sisi frekuensi dan refleksinya tidak begitu sebagus kalau kita melakukan cross-hole tomografi. Karena pada cross-hole tomografi ini baik sumber maupun geofonnya itu ada di bawah permukaan bumi, yaitu ditaruh di satu sumbernya, dan receivernya ditaruh di sumur yang lain. Ini perbedaan antara survei seismik dengan cross-hole tomografi. Nah, jadi definisi daripada seismik tomografi itu adalah suatu image reconstruction teknik ya, yang menentukan distribusi spasial daripada parameter fisikal tertentu di dalam satu objek yang menjadi interest kita, dengan mengukur respon daripada objek tersebut. Nanti akan energinya akan diselidiki dari segala arah ya. Nanti kita lihat dari segala arah, dari banyak arah. Nah ini perbedaan secara matematik ya antara survei seismik dengan cross-hole tomografi. Nah kalau survei seismik seperti yang tadi kita lihat, itu dasar matematiknya adalah ini, convolutional model. Jadi seismic trace itu merupakan konvolusi daripada reflection coefficient bumi, dikonvolusikan dengan wavelet ya, ditambah dengan noise ya. Nah sedangkan tomografi seperti yang kita lihat pada gambar ini, itu P, jadi P itu mungkin probing energi ya, yang datang dari sudut theta misalnya ya, sebagai fungsi daripada T, itu sama dengan ini ya, ini P theta T, fungsi T ya, sama dengan integrasi daripada R dari satu fungsi G XY ya dikali ds ya, dan ini turunannya ya. Jadi PT itu adalah satu radon transform daripada GXY ya. Nah ini suatu model ya, diambilkan dari satu textbook ini ya. Jadi satu model ini ada sumur di sini ya misalnya, ini sumur lainnya tempat receivernya, ini tempat shotnya. Nah jadi di antara kedua sumur ini ada low velocity material ya, low velocity objek ya. Nah gimana kita bisa mendapatkan image-nya ini ya. Nah itu kita bagi ya, ini kita bagi di dalam sekian banyak sel ya, sekian banyak sel. Nah kemudian nanti kita lakukan ray tracing ya di antara shot di sini dengan receiver yang ada di sini. Jadi nanti satu sel itu bisa terdapat lebih daripada satu repath yang melewati sel itu ya. Tadi yang banyak sel, kemudian kita
generate array ya, dari model tadi. Nah, kemudian kita lakukan reconstructed image ya, dengan menggunakan tomografi tadi ya. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Jadi walaupun tidak persis gambarannya seperti yang tadi, tapi kita bisa mendeteksi bahwa ada suatu benda yang low velocity tadi ya, tergambarkan di sini ya, di dalam reconstructed image-nya. Nah, ini juga suatu model ya, yang ada beberapa lapisan. Di sini ada 4 lapisan. Kemudian ada tulisan ini oil ya, ada tulisan oil. Lalu kita lakukan crosswell tomografi. Jadi banyak sekali ini shotnya. Ini juga banyak receiver di sini. Jadi kita lihat sini, ini dibagi dengan sekian banyak sel. Jadi dalam satu sel itu nanti ada banyak array yang multi sel tersebut ya. Jadi ini adalah array coverage dalam model space-nya. Nah, kemudian nanti setelah dilakukan ini melalui conventional least square imaging. Nah, jadi kita bisa lihat layernya ya, tapi kita nggak bisa lihat tulisan oilnya. Tapi dengan menggunakan tomografi itu resolusinya improve ya, secara signifikan. Kita bisa melihat keempat layernya dengan cukup jelas. Kemudian kita juga bisa melihat tulisan oilnya ya. Nah, ini adalah kelebihan daripada crosswell tomografi. Nah, ini adalah perbandingan resolusi antara crosswell seismic data ya, crosswell tomografi dengan surface ya. Kita lihat jauh sekali beda resolusinya ya. Jadi dengan crosswell itu kita bisa mendapatkan banyak sekali gambaran daripada layer-layer ya, dibandingkan dengan surface seismic. Nah, ini field acquisition ya. Nah, jadi crosswell tomografi itu dilakukan di antara 2 sumur ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran daripada geologi, penampang geologi di antara kedua sumur ini. Katakanlah ini ada 2 lapisan ya. Jadi kita tembak, misalnya di sini ada 5 shot ya. Kita tembak shot 5 misalnya ya. Nah, shot 5 ini ketika dia melewati ray-nya, melewati lapisan yang sama, itu dia lurus saja ya. Jadi, tapi ketika dia melewati lapisan yang berbeda, maka dia mengalami bending ya. Dia mengalami ray bending. Ini juga demikian, mengalami ray bending. Nah, ini kalau kita lakukan beberapa ya, dengan receiver yang sama ya, kemudian kita lakukan beberapa shot yang berbeda ya. Nah, ini juga demikian ya. Jadi ini grup receiver yang bagian bawah kita tembak, kemudian kita naikkan shotnya ya. Receiver yang sama kita tembak lagi ya. Jadi ada 4 kali nembak di sini dengan receiver. Kemudian kita naikkan receivernya, kita tembak lagi 4 kali ya, di 4 level yang berbeda. Kemudian kita naikkan lagi receivernya di 4 tembakan yang berbeda. Nah, ini menggambarkan feature-feature yang mungkin bisa kita image ya secara detail dengan crosswell tomografi, yang mungkin dengan seismic surface itu nggak akan bisa tergambarkan adanya pinch out seperti ini ya. Jadi kita lihat ada lapisan, kemudian ada yang pinching out di sini. Nah, ini barangkali hanya bisa tergambarkan dengan menggunakan teknologi crosswell tomografi ini ya. Nah, ini juga demikian ya, misalnya ada reverse fault seperti ini ya. Ini akan sulit ya kalau surface seismic, mungkin nggak teresolusikan ya, lapisannya cukup tipis misalnya. Kalau ada patahan, nah ini juga demikian, ada stratigraphic change atau facies change di sini ya. Nah, ini dengan menggunakan crosswell tomografi ini, nah feature-feature seperti ini nanti akan bisa didapatkan image-nya secara lebih akurat ya. Nah, travel time tomografi ya,
input datanya ini adalah travel time daripada transmitted or reflected arrival ya. Jadi seperti tadi kita lihat ada juga di samping ada yang transmitted, ini yang langsung ya, langsung dari source ke receiver. Ada juga yang dia direfleksikan ya, jadi dia ke bawah kemudian direfleksikan. Jadi ini input datanya adalah travel time ya. Kemudian processingnya itu yang dilakukan pertama adalah travel time picking ya, kemudian iteratif algorithm. Jadi secara iteratif kita mengupdate ya velocity di masing-masing sel tadi ya, sehingga kita bisa bandingkan di setiap iterasi itu antara yang dihitung oleh program dengan yang diukur ya, yang dihitung oleh program berdasarkan model awal misalnya ya, kemudian dengan yang diukur ya. Kemudian outputnya berupa velocity tomogram. Application-nya ya imaging reservoir unity, bisa juga untuk EOR monitoring ya. Jadi heterogeneity tadi misalnya untuk heterogenitas reservoir yang sulit ya tergambarkan melalui survei seismik. Nah, ini solusinya adalah secara iteratif dalam 5 step ya. Jadi kita picking first arrival-nya, kemudian retracing through initial estimate of velocity model. Jadi kita pakai initial velocity model ya, mungkin berdasarkan check shot velocity, kemudian kita segmenting repath-nya ya. Jadi repath dari shot ke receiver itu nanti kan antara shot receiver itu nanti bidangnya kan kita bagi dalam banyak pixel ya, banyak sel. Nah nanti repath-nya itu nanti kita kayak itu bagi-bagi ya di dalam selnya itu ya, daripada velocity modelnya. Kemudian kita compute perbedaan antara travel time yang di-observe dengan travel time yang dipredik melalui velocity model ini untuk setiap ray ya. Jadi nanti di setiap sel itu bisa aja beberapa ray yang melewati itu, nanti dirata-ratakan ya. Jadi iteratively back projecting the time difference to produce velocity model. Jadi nanti setelah dilihat perbedaannya nanti diupdate ya, perbedaannya diupdate, kemudian dilakukan lagi computing difference ini ya. Nah, ini misalnya ini sel-sel yang tadi, ini selnya. Nah ini mungkin dalam satu sel itu ada beberapa ray path yang lewat sini ya. Nanti di masing-masing ray itu kan nanti ada estimasi daripada velocity-nya. Nah jadi velocity dari masing-masing ray path itu nanti dirata-ratakan untuk menghitung velocity daripada atau delta V velocity yang ada dalam pixel ini ya, di dalam sel ini ya. Jadi ini dinamakan dengan algoritmnya adalah constraint them simultaneous iterative reconstruction technique, CDSIRT. Nah ini salah satu contoh record ya daripada crossover tomography. Jadi ini ada source-nya di sini. Ini ada banyak receiver sebenarnya di sini ya. Ada banyak sekali receiver. Ini masing-masing ini adalah dari satu receiver ya. Masing-masing trace ini satu receiver. Jadi ini yang kita pick ya. Pick travel first arrival-nya. Nah ini contoh ya cara menghitung seperti yang tadi. Ini adalah initial modelnya ya. Tomographic velocity distribution after zero iteration. Ini sebelum iterasi dilakukan ya. Nah yang ini setelah 36 kali ya. Jadi iterasinya itu banyak sekali ya. 36 kali iterasi. Ini tentunya dilakukan secara computerized ya. Jadi sintetik modelnya ini ada di gambar lain. Karena ini menunjukkan ray density-nya.
Jadi antara ini ada tempat sumur tempat shotnya, ini sumur receivernya ya. Jadi kita shot sekian kali seperti yang tadi digambarkan. Nah ini menunjukkan ray density-nya ya, ray density-nya. Jadi dalam setiap sel itu ada banyak ray-nya. Ini density-nya dari mulai 3 sampai dengan 412. Ini banyak sekali ray density-nya ya. Nah ini di trace ya sebagai setting modelnya, setting model yang ini ya, upper left untuk generate upper right ya. Nah ini setelah 36 iterasi inilah hasilnya ya, inilah hasilnya. Nah kemudian sedangkan yang ini itu adalah true modelnya. Jadi kita bisa bandingkan ini dengan ini ya. Jadi memang belum persis sama ya antara model dengan ini, tapi sudah bisa dapat gambaran kita ya. Ini dapat gambaran ini, di sini juga dapat gambaran ini ya. Ini juga ada beberapa ini ya, bisa dapat gambaran di sini walaupun belum persis sama ya. Nah ini adalah program software ya daripada cross-chromatography. Dia tidak se-complicated seismic processing ya. Jadi ada peak time, view time-nya ya, time peaking-nya maksudnya ya. Kemudian kita juga view model, kemudian ray tracing ya, kemudian tomografi. Nah, ada juga migration ya. Jadi migration untuk refraction, travel time demigration ya. Nah ini build model ya, repath dan utility ya. Ini adalah program daripada atau software daripada cross-wall tomografi. Nah, ini juga demikian contohnya ya. Ini ada satu record dari satu shot ya, satu shot ini diterima oleh banyak receiver gitu. Nah ini adalah kita picking time-nya. Nah picking time ini harus betul-betul akurat ya, karena dari pickingan inilah nanti itu dasar perhitungannya dilakukan. Kalau pickingnya salah maka nanti juga hasilnya nggak akan bagus ya. Nah ini salah satu case example ya yang dilakukan di Amerika sana, di McKittrick namanya, nama field ya. Nah ini pernah dimuat di Leading Edge ya tahun 92. Ini dilakukan di beberapa sumur ya. Jadi ada sumur 174, kemudian senternya di 806 ini ya. 174, 806, kemudian ke 8418, kemudian ke 429. Nah yang ini kita lihat ya, yang ini kita lihat shotnya ya, shotnya ditempatkan 86. Ini adalah antara 806 dengan 418, 806 dan 418 ini shotnya. Ini shot yang di 806, sedangkan receivernya ada di sumber 418 ya. Jadi kita lihat ini first break-nya ya, ini first break-nya, ini mungkin ada reflectionnya. Oh ini reflectionnya ini ya. Kemudian ini dari 806 ke 704 ya. Jadi dilakukan banyak shot ini kelihatannya ya, ke 174 ini ya. Jadi nah ini juga dari 86 ke 429, 806 ke 429 ya. Kemudian nah ini hasilnya ya, hasil daripada tomogramnya ya setelah diproses sedemikian rupa sehingga dihasilkan seperti ini. Ini 806, ini 174, ini 429 ya. Jadi kita lihat ini ada thrust fault ya, thrust fault. Kemudian ada beberapa patahan lagi di sini ya, ada beberapa patahan lagi. Kemudian ini contoh yang lainnya ya. Contoh yang lainnya ini ada dilakukan di 5 sumur ini ya, 5 sumur sehingga kita nanti dapat 2 penampang seperti ini ya, cross chromatography. Kemudian ini kali ini lebih banyak lagi ya.
Oke, contohnya ini kita lihat ada lagi yang namanya holografi ya, versus tomografi. Nah, holografi ini dia menggunakan full waveform ya. Input datanya tidak kalau travel time tomografi ini dia hanya menggunakan travel time-nya aja. Jadi sama kayak mirip-mirip kayak check shot gitulah ya. Dia gunakan ambil travel time-nya aja, tapi kita tidak perlu memproses waveform-nya ya di sini. Hanya travel time-nya saja yang digunakan. Kemudian travel time ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung atau memperkirakan secara iteratif velocity tomogramnya ya. Nah, sedangkan ini waveformnya itu diperlukan ya. Travel time pickingnya ya di processing. Kalau di travel time ya kita perlu travel time picking karena itu menjadi inputnya ya, input utamanya. Nah, sedangkan di sini nggak perlu ya. Algoritmnya kali ini iteratif, kali ini one step inversion ya. Jadi kayak inversi algoritmnya. Nah, aplikasinya ini suitable to image high frequency component. Nah, ini suitable to image low frequency component daripada target. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana tomografi dan holografi itu bisa merubah ya, atau affect the interpretation. Jadi ini kalau interpretasi berdasarkan log correlation ya dan surface geology antara tiga sumber ini seperti ini 174, 806, 429 seperti ini ya. Ini ada patahan question ya, question di sini ya. Ini apa mau begini atau gimana ya. Jadi masih tanda tanya. Nah, dengan tomografi ya, ini ada saturated percent ya. Nah, dengan tomografi ini bisa di image ya. Ini bisa di image ya. Patahan ini bisa di image ya. Nah, ini masih questionable di sini ya. Apakah patahannya menerus atau gimana. Nah, dengan holografi ya, tomografi, fluorografi kita dapatkan lagi yang lebih detail ya. Ternyata patahannya menerus ke bawah, ini juga menerus, ini ada patahan lagi di sini ya. Ini ada patahan lagi di sini ya. Nah, ini adalah tambahan daripada ini juga perbandingan antara crosshole tomografi dengan holografi. Jadi dengan holografi itu kita bisa mendapatkan gambaran daripada thrust fault ini lebih detail ya. Nah, ini adalah end of part B.